kesehatan fisik dan mental Krikalev juga tuh makin terganggu seiring dengan makin lamanya dia ada di luar angkasa. Только весной 92-го он вернулся на Землю. Dan ini jadi rekor manusia yang paling lama ada di luar angkasa sebelum akhirnya waktu itu kan kita udah sempat bahas soal space race ya, soal perlombaan Amerika sama Uni Soviet buat nguasain luar angkasa di era Perang Dingin. Udah kan ya? Udah belum sih? Gue ngerasanya udah beberapa kali nyebut soal itu soalnya. Apa belum pernah dibahas jadi satu video sendiri ya? Aduh, lupa lagi. Nah, selain space race-nya yang akhirnya berdampak ke perkembangan teknologi sekarang, ada cerita menarik lagi nih tentang kosmonot Soviet yang sempat terjebak di luar angkasa gara-gara negaranya bubar. Gara-gara runtuhnya Uni Soviet. Waduh. Tapi ini kok bisa sampai kejebak gitu ya? Mana di luar angkasa lagi. Terus nasibnya gimana nih orang nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Sergei Krikalev, kosmonot Uni Soviet yang terjebak di luar angkasa di Learning by Googling. Oke, jadi di sekitar tahun 1991-1992, dunia antariksa tuh sempat dihebohin sama seorang kosmonot yang terjebak di luar angkasa dan nggak bisa balik ke bumi. Ini buat yang mungkin belum tahu kosmonot itu apa, kosmonot tuh ya sebenarnya astronot. Cuma bedanya kalau kosmonot itu dari Soviet. Nah, kosmonot yang mau kita bahas sekarang, yang terjebak di luar angkasa dan nggak bisa pulang ini, dia nih namanya Sergei Konstantinovich Krikalev. Kosmonot yang lahir di Leningrad 27 Agustus 1958. Kalau menurut New Mexico Museum of Space History disebut, sejak kecil Krikalev tuh emang udah tertarik banget sama dunia antariksa. Dan cita-cita dia tuh emang pengen jadi kosmonot. Ya, walaupun ibunya nyuruh dia jadi dokter, tapi Krikalev tetap tuh dia nggak mau. Pokoknya dia pengennya jadi kosmonot. Dan setelah Krikalev lulus SMA di tahun 1975, dia langsung lanjut kuliah teknik mesin di Leningrad Mechanical Institute. Atau yang sekarang udah ganti nama jadi Saint Petersburg Technical University. Dan lulus di tahun 1981. Dan abis dia lulus kuliah, Krikalev langsung tuh gabung sama NPO Energia, organisasi industri Soviet yang bertanggung jawab atas aktivitas penerbangan berawak luar angkasa di sana. Dan karena Krikalev ini basicnya lulusan teknik mesin, jadinya tugas dia di NPO Energia tuh ya mengoperasikan dan ngebenerin mesin-mesin antariksa. Jadi kayak semacam jadi insinyurnya gitulah. Kebanyakan yang Krikalev kerjain tuh kayak nguji peralatan penerbangan luar angkasa, ngembangin metode operasi, ngebenerin sistem atau mesin kalau ada yang rusak, sampai ngoperasiin kontrol darat. Dan kalau menurut AFL Science, salah satu proyek di NPO Energia yang paling terkenal adalah pas mereka jadi tim penyelamat waktu stasiun luar angkasa Salyut 7 kehilangan kendali di tahun 1985. Gara-gara pesawatnya dibiarin tanpa awak. Jadi pesawat yang nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngontrol, hilang kendali aja. Nah, waktu itu Krikalev dia tuh ngembangin prosedur biar Salyut 7 yang nggak terkendali ini bisa dikendaliin lagi dan mendarat dengan selamat. Dan ternyata prosedur ini berhasil. Dan ya udah, nggak lama dari situ Krikalev langsung tuh dipilih sebagai kosmonot. Dan dia langsung ngejalanin latihan panjang buat misi dia selanjutnya. Misi pergi keluar angkasa. Akhirnya tercapai ya impiannya ya. Sergei Krikalev was born in Leningrad, the capital of the Soviet Union. He graduated from the Leningrad Mechanical Institute with a degree in mechanical engineering. He began working for Energia soon after. Singkat cerita, kalau menurut The Eurasian Times, di tahun 1988, Krikalev tuh dapat misi pertama dia sebagai kosmonot. Dia ditugasin buat mendarat di stasiun luar angkasa Mir, yang waktu itu jadi satelit buatan terbesar yang mengorbit bumi. Nah, di misi pertamanya ini, Krikalev tuh bertugas sebagai teknisi dan stay di luar angkasa selama 151 hari. Nah, di sini Krikalev tuh bukan orang pertama yang nyampe ke Mir ya. Enggak, soalnya kan sebelumnya kan udah ada kosmonot lain yang juga melakukan penelitian di sana. Iya, jadi sistem kerjanya tuh tiap beberapa bulan sekali, kosmonot yang stay di Mir, mereka tuh bakal di-rolling, bakal diganti. Misalnya, kalau udah waktunya kosmonot kloter 1 balik ke bumi, nah itu kosmonot kloter 2 naik tuh, ngegantiin yang kloter 1. Nanti kalau kloter 2 waktunya udah habis, mereka digantiin sama kloter 3, dan gitu terus aja seterusnya. Nah, selama dia di Mir, Krikalev tuh terpesona banget sama pemandangan bumi dari jauh. Sama dia juga tuh suka sama sensasi melayang tanpa gravitasi selama dia di luar angkasa. Ya pokoknya dia tuh bener-bener enjoy lah selama di luar angkasa lah. Nggak ada ketakutan, kekhawatiran sama sekali. Dan karena itulah makanya di tanggal 19 Mei 1991, Krikalev tuh balik lagi keluar angkasa buat ngejalanin misi keduanya. Mulai nagih nih doi nih.
Dan di misinya kali ini, Krikalev pergi ke Mir naik pesawat antariksa Soyuz TM-12 bareng sama 2 kosmonot lainnya. Dua ini nih ada Anatoly Artsebarsky sebagai komandan sama Helen Sherman sebagai pilot yang sekaligus jadi warga negara Inggris pertama yang pergi keluar angkasa. Disebut ketiga kosmonot ini mereka tuh meluncur menuju Mir di tanggal 18 Mei 1991. Meluncur dari kosmodrom Baikonur yang ada di wilayah Soviet yang sekarang tuh jadi Kazakhstan. Dan di sini rencananya Krikalev tuh bakal stay di Mir selama kurang lebih 5 bulan sebelum nantinya balik lagi ke bumi. Rencananya. Tapi faktanya ternyata misi kedua dia ini nggak berjalan sesuai rencana nih. Nah lo. Emang ada masalah apa? Nih, masalah yang pertama kalau menurut Discover Magazine disebut waktu wahana antariksa mereka udah mendekati Mir 2 hari setelah mereka meluncur, ternyata sistem penargetannya tuh malah rusak. Padahal penargetan ini kan penting banget. Harus bener-bener akurat, harus bener-bener presisi, biar semua sistemnya bisa berjalan dengan lancar. Ini kalau melenceng dikit aja, wah itu bisa berakibat fatal tuh. Makanya biasanya sistem penargetannya tuh otomatis. Nah kebayangkan di misi ini tuh sistemnya malah error, yang mau nggak mau jadi harus dibidik secara manual. Dan yang ngelakuin bidikan manual ini ya siapa lagi kalau bukan Krikalev si teknisi. Nah waktu Krikalev ngebidik manual ini, 2 rekan dia yang lain tuh udah panik banget, udah deg-degan banget. Soalnya kan kalau salah dikit aja bisa kelar mereka. Teman-temannya pada panik, sementara Krikalev dia ya kelihatan tenang-tenang aja. Bener-bener seolah-olah ini tuh kerjaan biasa aja, seolah nggak ada pertaruhan nyawa di sini. Dan bener aja, bidikan yang dilakuin Krikalev secara manual tuh akhirnya bener-bener presisi sampai mereka berhasil masuk ke Mir. Dan kalau menurut Amazing Planet, waktu mereka bertiga nyampe Mir, di sana tuh udah ada 2 kosmonot lain yang emang masih bertugas. Jadi totalnya waktu itu ada 5 orang tuh di dalam Mir tuh, dari maksimal kapasitasnya yang 6 orang. As they approached Mir, something went wrong, and the targeting system of Soyuz TM-12 stopped working. Sherman was worried, but she would later describe that Krikalev was calm and collected under the pressing circumstances. The Russian cosmonaut aimed the craft manually, and they were able to board Mir. Nah, 8 hari setelah mereka nyampe Mir, Helen Sherman yang jadi pilot tadi, dia langsung balik lagi ke bumi bareng sama 2 kosmonot kloter sebelumnya. Ya, soalnya tugas dia kan emang jadi pilot antarjemput doang kan. Emang jadi ya kasarnya driver doang lah. Dan setelah mereka pergi, akhirnya di Mir tuh cuma ada Krikalev sama komandannya. Dia cuma sama Artsebarsky. Dan ya udah, dari situ mereka ngelewatin hari-hari mereka buat ngelakuin kerjaan mereka. Termasuk ngelakuin maintenance di bagian luar Mir yang mengharuskan mereka keluar angkasa cuma pakai spacesuit. Wah, seru juga anjir. Nah yang menarik nih, kalau menurut Humans Vocal Media disebut, dalam sehari di Mir, kosmonot tuh bakal menyaksikan 16 sunrise dan 16 sunset. Karena orbitnya berlawanan sama arah rotasi bumi. Jadi kalau bumi muternya ke sini, nah Mir nih ke sini nih, jadi berlawanan nih. Makanya kalau udah waktunya tidur, itu jendela di Mir tuh bakal ditutup, biar seakan-akan udah malam, biar pada bisa tidur. Ya lu bayangin aja sehari kena 16 sunset kan, kalau lu nggak ditutup jendelanya, wah itu cahayanya gitu-gitu kan, ya mending ditutup jadi biar nyenyak. Terus kosmonot-kosmonot ini juga mereka tuh harus rutin olahraga. Soalnya di luar angkasa yang gravitasinya rendah, manusia tuh bisa kehilangan massa otot sampai 20% cuma dalam waktu 5-11 hari doang. Jadi ya kebayang kan kalau sampai berbulan-bulan di luar angkasa tanpa olahraga sama sekali, itu bakal seletoy apa tuh badannya tuh. Dan ya udah, terus tuh Krikalev ngelewatin hari-hari dia di luar angkasa. Sampai kalau menurut the European Space Agency disebut, harusnya di bulan Oktober 1991, itu Krikalev sama Artsebarsky mereka tuh harusnya udah pulang ke bumi. Tapi terus masalahnya, sejak bulan Agustusnya tuh kan Soviet tuh kondisinya kan lagi nggak stabil ya. Banyak banget kericuan segala macam yang ngebikin kondisi negaranya tuh panas banget. Belum lagi satu persatu wilayah Soviet juga kan mereka tuh pada ngelepasin diri kan. Yang ngebikin kondisi di sana tuh emang lagi gonjang-ganjing banget waktu itu. Dan kondisi ini ngebikin kosmonot-kosmonot yang udah dijadwalin buat pergi ngegantiin Krikalev sama Artsebarsky jadi pada nggak bisa berangkat. Udah tuh ketahan sampai akhirnya ada satu pilot dari Austria yang mau ngebantu nganter ke Mir. Nama pilotnya tuh Franz Viehbock.
Sementara buat teknisinya yang tugasnya nanti ngegantiin Krikalev, itu ada satu kosmonot dari Kazakhstan yang nggak berpengalaman, yang namanya Tokhtar Aubakirov. Ya walaupun nggak berpengalaman, tapi Aubakirov tetap pergi tuh. Soalnya ya biar Krikalev bisa pulang kan, karena ya waktu misinya udah habis, dia di sana udah 5 bulan. Jadi bener-bener waktu itu yang penting ada yang berangkat dulu aja lah udah, anak baru juga nggak apa-apa. Dan ya udah akhirnya Vyakbuk dari Austria, Aubakirov dari Kazakhstan, sama Komandan Alexander Volkov dari Ukraina, mereka meluncur ke Mir di awal bulan Oktober 1991. Meluncur buat ngegantiin Krikalev sama Artsebarsky. Nah tapi setelah rombongan ini nyampe, di sini Krikalev, waktu dia tahu kalau penggantinya adalah teknisi yang nggak berpengalaman, dia langsung nolak buat balik ke bumi. Soalnya dia takut terjadi apa-apa sama Mir. Ya emang sih kondisinya tuh waktu itu Mir tuh emang udah sering rusak, udah sering error. Bahkan disebut kondisinya tuh sebenarnya tuh emang udah kurang layak. Soalnya lembab dan gampang berjamur sama berlumut gitu. Anjir, stasiun luar angkasa loh ini loh. Terus belum lagi dikit-dikit alarm bahaya juga tuh sering bunyi karena mesinnya udah nggak stabil. Makanya dengan kondisinya yang kayak gitu, Krikalev tuh jadi kurang percaya kalau tugas ini diserahkan ke Aubakirov yang nggak berpengalaman. Dan karena Krikalev kekeh nolak buat pulang, akhirnya seminggu kemudian, Vyakbuk si pilot, Aubakirov si teknisi nggak berpengalaman, sama Komandan Artsebarsky, mereka balik ke bumi. Sementara Krikalev dia tetap stay di Mir bareng sama Volkov, bareng sama komandannya yang baru. The Mir space station was known to be a confined place, where smells concentrated and noises from machinery never ceased. Several uninvited microorganisms made their home at the station, and the smell inside has been compared to sweat and cognac. Nah, balik ke bumi yang jadi masalah tuh kan kondisi Uni Soviet tuh kan lagi kacau-kacaunya. Dan ini ngebikin NPO Energia jadi kesulitan buat nyari pengganti Krikalev. Ya gimana, orang duitnya nggak ada. Belum lagi kondisi politik dan sosial Soviet yang kacau banget, ngebikin persoalan Krikalev yang nggak bisa pulang ke bumi itu jadi kelihatan kurang penting. Orang-orang tuh ngeliatnya jadi kayak, udah sana kita urusin negara dulu lah, mau hancur loh kita. Itu kosmonot biarin aja suruh tunggu dulu di luar angkasa. Ya emang situasinya serba salah banget sih ya. Dan akhirnya di tanggal 26 Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar. Negara yang nugasin Krikalev keluar angkasa udah nggak ada lagi. Kebayang dong lo, negaranya bubar, sementara ratusan kilometer di atas bumi, Krikalev yang masih merupakan warga negara Uni Soviet, dia nggak dapat info apa-apa tentang ini. Dia nggak diinfoin tentang apa yang terjadi ke negaranya. Makanya kalau menurut Inverse, dengan nggak tahu apa yang terjadi ini, selama di Mir, Krikalev tuh nyoba ngontak orang-orang di bumi lewat radio stasiun luar angkasanya. Jadi orang-orang di bumi yang secara sengaja maupun nggak sengaja bisa nangkap frekuensi radionya Krikalev, nah itu diajak ngobrol tuh, dia ajak komunikasi. Dan dari radio ini, Krikalev tuh jadi punya 2 teman setia, satu dari Amerika, satu dari Australia. Temen yang bisa dia ajak buat update info tentang apa yang terjadi di bumi. Dan dari teman-teman radionya inilah, Krikalev baru tahu kalau ternyata negaranya tuh udah bubar. Negaranya tuh udah nggak ada lagi. Aduh, ini gimana perasaannya waktu awal dia tahu itu ya? Mana dia masih nyangsang di atas lagi kan? Aduh, sedih anjir. Dan waktu Krikalev nyoba buat konfirmasi info ini ke rekannya di NPO Energia di bumi, mereka tuh cuma bilang, Sudah, tidak usah khawatir tentang itu. Fokus saja ke misi Anda. Pada sok-sok nenangin jadi. Padahal kenyataannya, walaupun mereka nyuruh buat nggak khawatir, justru mereka sendiri tuh yang ketar-ketir. Ketar-ketir kenapa? Jadi gini, kalau menurut Radio Free Europe, setelah Uni Soviet bubar, NPO Energia tuh jadi ada di bawah pemerintah Rusia. Nah, di satu sisi, pemerintah Rusia tuh nggak mampu ngebiayain penggantinya Krikalev. Tapi di sisi lain, mereka juga makin terbebani buat ngirimin makanan dari bumi ke Mir buat Krikalev. Soalnya ongkosnya sekali kirim tuh mahal banget. Terus belum lagi kalau mereka pengen ngirim barang ke Krikalev, itu mereka ngirimnya tuh harus dari Kosmodrom Baikonur. Yang waktu itu udah jadi punyanya Kazakhstan. Soalnya yang emang terletak di wilayah Kazakhstan kan. Nah masalahnya di sini terkait ini, pemerintah Kazakhstan tuh ngeharusin pemerintah Rusia buat ngebayar uang sewa Kosmodrom kalau mereka masih mau make. Jadi ya terpaksa mau nggak mau Rusia harus bayar uang sewanya tuh gara-gara ada satu yang ketinggalan di luar angkasa. Bahkan disebut waktu itu pemerintah Rusia tuh sempat pengen ngejual NPO Energia dan seisinya loh, mulai dari fasilitasnya sampai karyawannya. Waktu itu Rusia mikirnya udahlah jual aja lah, seenggaknya apa yang mereka mulai tuh ada yang ngelanjutin daripada terbengkalai gitu aja kan gara-gara mereka nggak mampu biayain. The situation first got worrisome for the cosmonauts in August of 1991, when a failed coup on Gorbachev destabilized the Union.
Krikalev would later recall, quote, "We didn't understand what happened. When we discussed all this, we tried to grasp how it would affect the space program." Dan terus masalahnya lagi, kalau menurut Historynet, selain dari sisi keuangan Rusia, kesehatan fisik dan mental Krikalev juga tuh makin terganggu seiring dengan makin lamanya dia ada di luar angkasa. Soalnya selain masa tulang yang berkurang terus, resiko dari radiasi matahari, atrofi otot, dan gangguan kesehatan lainnya termasuk kanker, itu juga kan meningkat terus kan. Jadi ya bener-bener makin lama Krikalev di atas itu bakal makin bahaya buat kesehatan dia. Ya sebenarnya di Mir tuh ada sih pesawat antariksa cadangan buat digunain kalau lagi emergency yang harusnya bisa dipakai sama Krikalev buat balik ke bumi. Tapi tetap di sini Krikalevnya nggak mau. Soalnya dia tahu kalau sampai dia pulang ke bumi itu Mir nggak akan ada yang ngerawat tuh. Sampai segitunya ya. Ya, tadi kan alasan dia nolak Aubakirov jadi teknisi pengganti juga kan karena takut Mir kenapa-napa kan. Dia nggak percaya sama teknisi yang newbie. Jadi ya emang kayaknya segitu sayangnya nih dia nih sama Mir nih. Dan ya udah, akhirnya Krikalev terkatung-katung di luar angkasa sampai 300 hari lebih demi ngerawat stasiun angkasa Mir. Terkatung-katung sampai akhirnya di bulan Maret 1992 Rusia kerjasama sama Jerman. Di mana Jerman ngebayar sebesar 24 juta US dollar buat astronotnya biar bisa pergi keluar angkasa. Biar bisa pergi ke Mir dan ngegantiin Krikalev. Jadinya saling menguntungkan tuh di sini tuh. Jerman bisa ngeluncurin astronot pertamanya, Krikalev dia bisa pulang ke bumi. Pulang juga ya akhirnya ya. Только весной 92-го он вернулся на Землю. Рекордный полет Сергея длился почти год. Он улетал из одной страны, а приземлился в другую. И вскоре получил звезду Героя России №1. Dan akhirnya di tanggal 25 Maret 1992, Krikalev bisa pulang ke bumi sebagai warga negara Soviet yang terakhir. Pulang ke tanah airnya yang udah kepecah jadi 15 negara berbeda setelah ngabisin 311 hari di luar angkasa. Ini yang harusnya misi 5 bulan loh tadi loh, jadi 10 bulan jir. Dan disebut selama dia 10 bulan di luar angkasa itu, Krikalev tuh udah muterin bumi sebanyak 5.000 kali. Dan ya, banyak banget ya. Dan terus kalau menurut Rahasia Beyond, karena Uni Sovietnya udah bubar, akhirnya setelah dia balik ke bumi, Krikalev milih buat jadi warga negara Rusia. Dan pas ditanya alasannya, dia bilang soalnya dia tuh lahirnya tuh di Leningrad, yang waktu itu sebenarnya juga udah nggak ada, karena udah ganti nama jadi Saint Petersburg. Nah, Saint Petersburg ini kan letaknya di Rusia, makanya akhirnya dia milih buat jadi warga negara Rusia. Sesuai dengan letak tanah kelahirannya. Dan hebatnya Krikalev nih, setelah dia 10 bulan melayang-layang di luar angkasa tanpa tahu bisa balik kapan, dia tuh sama sekali nggak kapok loh. Soalnya nggak lama setelah dia balik ke bumi, Krikalev tuh langsung pergi ke Amerika buat jadi astronot NASA dari program gabungan Rusia-Amerika. Terus habis itu dia juga tuh masih beberapa kali lagi pergi keluar angkasa sampai tahun 2005. Disebut secara total, Krikalev tuh ngabisin waktu selama 803 hari 9 jam di luar angkasa. Dan ini jadi rekor manusia yang paling lama ada di luar angkasa sebelum akhirnya rekornya dikalahin sama astronot-astronot yang lebih modern. Ini ya emang kalau passion tuh beda ya. Udah sempat kena tragedi begitu juga nggak kapok dia. Tetap pergi lagi. Ya masuknya kalau di dunia astronomi legend sih ini menurut gue. Ya gak sih? Kalau menurut lu gimana? Doi ini legend apa enggak? Silakan komen. Can you tell us anything about the deal that was signed yesterday with NASA? Well, we talked to them on technical issues and a possibility of future cooperation. So we signed paper about intent to continue talk, continue technical development, and continue study. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang Sergei Krikalev. Orang yang sempat, terkatung-katung di luar angkasa selama kurang lebih 10 bulan. Ini hebat sih dia tapi bisa bertahan sejauh itu ya. Wah, mantap. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.